Ilu Ain, Veronica Sima, S. Keg. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih, puji Tuhan karena keadaan kita baik. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah yang Maha Pengasih, karena kasih-Mu Engkau menyembuhkan banyak orang. Orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang kerasukan menjadi tahir, Engkau mengusir roh-roh jahat. Amin kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Tema pembelajaran kita pada hari ini yaitu tentang Yesus Kristus, dan materinya yaitu mujizat-mujizat Yesus. Ya, mujizat-mujizat Yesus. Itulah dia punya materinya. Sekarang kita perhatikan baik-baik dalam materi yang kita dengarkan sebentar ini. Tujuan pembelajaran yang hendak kita capai pada saat ini ada 4, yaitu tujuan spiritualitas, tujuan sosial, tujuan pengetahuan, dan tujuan keterampilan. Mari kita mendengar apa itu tujuan spiritualitas. Tujuan spiritualitas yaitu menunjukkan tindakan iman kepada Yesus yang mewartakan karya keselamatan melalui mujizat. Tujuan kedua yaitu tujuan sosial, yaitu peduli terhadap sesama sebagai gambaran akan kehadiran Yesus yang mewartakan karya keselamatan dengan mujizat. Tujuan ketiga yaitu tujuan pengetahuan yang terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, menyimpulkan arti mujizat. Yang kedua, menyimpulkan beberapa contoh mujizat yang dibuat oleh Yesus. Yang ketiga, apa salah utama terjadinya mujizat itu. Dan yang keempat yaitu mengaitkan hubungan mujizat dengan sabda Yesus. Baik, karena kita sudah mendengar tujuan yang hendak kita mau capai, yang kita dengar sebentar, mari kita awali menyanyikan salah satu lagu mujizat Yesus, yaitu tentang 5 roti dan 2 ikan. 5 roti, 1, 2, 3. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12.000. Dalam lagu tadi kita sudah dengar 5 roti dan 2 ikan dimakan oleh 5.000 orang. Ini salah satu mujizat Yesus, tindakan nyata Yesus didasari oleh rasa belas kasih atas keadaan orang yang mengalami kelaparan. Oke? Kita melihat mujizat yang terjadi pada zaman ini. Kita lihat kembali di buku pelajaran kita halaman 82 sampai 83. Coba satu orang siswa membacanya. Penyembuhan berkat perantaraan Yohanes Paulus II.
Terima kasih. Kamu sudah mendengar bacaan itu, masing-masing kamu punya buku. Nah, sekarang, apa inti bacaan yang kamu dengar tadi? Marco Fidel Rosas. Inti bacaan yang kamu baca tadi yaitu tentang Marco Fidel Rosas. Inti bacaan yang kamu dengar tadi tentang penyembuhan perantaraan Yohanes Paulus II menyembuhkan Marco Fidel Rosas dan Suster ya, yang mengalami kesembuhan. Apa yang disembuhkan? Penyakit Parkinsonnya. Ya, penyakit Parkinsonnya. Ya. Jadi kesembuhan yang dialami oleh dua orang inilah yang dikatakan mujizat. Karena tidak sembuh dengan kesembuhan ini terjadi kepada dua orang ini karena mereka memiliki apa tadi? Dia memiliki iman. Mereka mempunyai keyakinan bahwa lewat perantaraan Yohanes Paulus II penyakit saya bisa sembuh. Karena keyakinan inilah, karena iman inilah membuat mereka jadi sembuh. Nah, saat sekarang juga ada banyak mujizat. Nah, coba kita lihat gambar. Di situ kamu lihat ada dua gambar. Gambar yang pertama yaitu tentang Yesus menyembuhkan orang lumpuh berdasarkan Injil Matius bab 8 ayat 5 sampai dengan 10. Pada gambar pertama, siapa yang disembuhkan? Ya, orang perwira itu yang disembuhkan. Siapa yang datang pada Yesus untuk minta agar orang lumpuh tersebut bisa disembuhkan? Seorang perwira. Ya, yang datang pada Yesus dalam bacaan tadi adalah seorang perwira. Mengapa Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira? Karena orang perwira mempunyai. Yang lain? Karena seorang perwira memiliki iman. Iman inilah menjadi syarat utama terjadinya mujizat. Ya, itu syarat utama. Sekarang itu pada gambar pertama. Sekarang pada gambar yang kedua. Ayat ini. Pada gambar yang kedua. Berdasarkan Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai dengan 44. Siapa yang disembuhkan Yesus di rumah ibadah? Orang yang kerasukan. Ya, orang yang disembuhkan Yesus di rumah ibadah adalah orang yang kerasukan setan. Dia berteriak. Karena imannya kepada Yesus, maka roh jahat yang ada padanya bisa keluar karena Yesus kasihan terhadap orang yang menderita sakit ini. Yang kedua, mengapa Yesus menyembuhkan orang tersebut? Karena Yesus adalah Allah. Karena mereka mengakui Yesus yang kudus dari Allah. Mereka mengakui, mereka mengimani. Karena imannya ini sehingga Yesus menyembuhkan
Nah, berdasarkan kedua gambar tadi, Injil Lukas, Injil Matius, apa yang dilakukan oleh Yesus adalah tanda mujizat. Nah, berdasarkan dua mujizat yang dilakukan oleh Yesus di Kapernaum, syarat utama terjadinya mujizat adalah iman. Untuk memperoleh mujizat harus memiliki iman. Apa hubungan mujizat dengan sabda Yesus? Petrus. Iman. Apa hubungan, dengan baik pertanyaannya, apa hubungan mujizat dengan sabda Yesus? Mujizat merupakan tindakan nyata dari Allah atau sabda Allah dinyatakan dalam tindakan. Ya. Hubungan sabda Yesus dengan mujizat adalah merupakan tindakan nyata dari Allah atau sabda Allah dinyatakan dalam tindakan nyata. Yesus mengadakan mujizat karena memiliki iman sehingga mereka disembuhkan, dan Yesus menyatakan kemuliaan Allah karena mereka itu adalah orang-orang yang sederhana, orang-orang yang kecil, orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, orang-orang yang tertindas, disingkirkan, dijauhkan oleh sesama. Maka Yesus hadir di sana. Dia langsung bertindak menghibur mereka dengan nyatakan mujizatnya, sehingga mereka menjadi senang. Dan baik, dengan kedua gambar yang ada tadi itu mau menggugah hati kita bahwa iman adalah syarat utama terjadinya mujizat. Syarat utama terjadinya mujizat. Dan mujizat terjadi kalau kita mengaku Yesus, mengimani Yesus bahwa Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah yang kudus dari Allah. Dan Yesus hadir berdasarkan, atau Yesus membuat mujizat berdasarkan belas kasih. Berdasarkan belas kasih, Nah, itulah mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Yesus hadir kepada orang-orang yang sederhana. Yesus hadir kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan. Itulah mujizat yang dibuat oleh Yesus. Nah, sekarang kita menyanyikan lagu Satu Orang Buta sebagai tanda mujizat Yesus. Satu orang buta, 1, 2, 3. Satu orang buta, duduk di langit, dia tidak hari, tidak bersinar. Pada suatu hari, Yesus mendengarnya, orang buta itu ia sembuhkan. Mata terbuka, mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Mata terbuka, mata terbuka, Tuhan menyembuhkan karena kasih-Nya. Terima kasih, silahkan duduk. Kita sudah mendengar bahwa Yesus membuat mujizat, orang buta bisa membuka matanya dan bisa melihat orang.
Salah satu contohnya yaitu Bartimeus. Ya, salah satu contohnya adalah Bartimeus. Itulah mujizat Yesus kepada mereka. Nah, sekarang kita membuat pertanyaan refleksi. Pertanyaan refleksi kepada kita. Apakah materi tentang mujizat-mujizat Yesus? Materi yang kita dengar hari ini, materi mujizat ini berguna tidak bagi kita? Berguna. Apakah pelajaran kita hari ini berjalan dengan baik? Yang kita bahan permenungan bagi kita, dan itulah yang kita laksanakan. Sekarang kita tutup pelajaran kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sendiri telah menyatakan mujizat-mujizat-Mu, sehingga membuat kami semakin percaya akan sabda-Mu. Kuatkanlah kami dalam kehidupan seharian kami, agar kami mewartakan kerajaan-Mu lewat sesama saudara kami. Dikau kami puji ya Tuhan, hari ini, besok, dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Thank you for watching. Yo guys!